to a teenage Mona Lisa, so beautiful yet so unsatisfied. And when I take a trip to Paris out to meet her, if she don't care, at least I know I tried. Feel like I'm talking to a teenage Mona Lisa, so beautiful yet so unsatisfied. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang ikan kecil tua ya guys ya. Oke, sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan supaya saya makin rajin upload video ya guys ya. Oke, sekarang sini saya sudah membagi beberapa bagian dari ciri-ciri, cara membuat ikan kecil tua, dan keunggulan ikan kecil tua ya guys ya. Oke, sini saya buat video ini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami di ikan-ikan saya ya guys ya. Jadi karena setiap kiper itu punya persepsi atau pandangan yang berbeda-beda ya guys ya. Jadi bisa ditiru atau bisa juga tidak ya guys ya. Oke, sini saya akan membahas yang pertama adalah ciri-ciri. Oke, sini menurut saya ikan kecil tua itu bisa dilihat dari warna. Salah satunya adalah warna. Nah, untuk ikan yang umurnya sudah lumayan dewasa, warnanya akan pekat ya guys ya. Jadi untuk ikan yang masih muda itu kan biasanya warnanya masih kuning-kuning pucat-pucat gitu ya guys ya. Jadi berbeda dengan ikan yang sudah dewasa. Ikan sudah dewasa itu kuningnya pekat ya guys ya, seperti kurang lebih seperti kuning ini. Nah, ini nggak terlalu dewasa banget, nggak terlalu muda banget lah. Oke, yang kedua dari dorsal ya guys ya. Nah, dorsal atau ekor ikan yang umurnya sudah dewasa itu biasanya warnanya sudah berwarna hitam ya guys ya. Warna hitamnya sudah kelihatan, sedangkan ikan yang masih muda itu masih bening lah atau masih putih, bisa dilihat di ikan yang masih berukuran 10 sampai 15 cm yang umurnya masih muda. Jadi dorsalnya masih ya bening, masih ada coraknya lah guys ya. Jadi biasanya ikan yang sudah dewasa itu dorsalnya akan hitam pekat ya guys ya, dan coraknya itu enggak terlalu mencolok. Terkecuali ada beberapa ikan yang emang gen di dorsalnya bagus, jadi coraknya bagus, seperti biasanya di ikan cenamaru lokality Riau ya guys ya. Itu biasanya corak di dorsalnya itu sangat indah karena itu memang ciri khas dari ikan cana lokality Riau. Oke. Yang ketiga ada dari bar. Nah, untuk bar ikan yang sudah dewasa biasanya berwarna hitam pekat ya guys ya. Sedangkan ikan yang masih muda biasanya berwarna abu-abu dan masih kadang-kadang sering hilang ya guys ya. Nah, jadi di situ bisa terlihat perbedaannya. Sedangkan ikan yang sudah dewasa biasanya hitamnya pekat dan nggak terlalu gampang hilang lah, lebih stabil lah dia. Nah, situ. Dan yang terakhir sini ciri-cirinya yaitu dari mata. Untuk mata biasanya ikan yang kecil tua itu warnanya lebih, untuk yang gennya mata merah ya matanya udah merah lah guys ya. Nah, dan ikan yang kecil tua itu biasanya mentalnya udah bagus biasanya. Tapi kan tergantung perawatan dari si kiper itu. Oke, itu dari ciri-ciri kita sudah bahas. Itu dari pandangan saya sendiri. Oke, yang kedua ada kelebihan dan atau keuntungan. Nah, sini saya akan bahas kelebihannya, yaitu yang pertama ada di menghemat tempat ya guys ya. Nah, sini ikan kecil tua itu kan namanya saja sudah kecil tua ya guys ya. Jadi ikan itu size-nya masih dibilang kecil, cuman umurnya sudah dewasa. Nah, jadi menurut saya ikan kecil tua ini cocok untuk kalian yang mempunyai lahan yang sempit ya guys ya. Jadi
bisa mencoba treatment ikan kecil tua ini. Dan bagus juga untuk treatment seperti treatment warna, treatment bunga ya guys ya. Jadi ikan itu dari kecil itu sudah kelihatan bagus ya guys ya. Padahal ikan itu sudah dewasa. Kan banyak itu ikan-ikan yang misal maru size 20 udah bunganya udah banyak, warnanya udah kuning ngejreng ya guys ya, atau kalau di red bunga udah warna merah. Itu biasanya sepengalaman saya yang saya lihat di para penghobi di tempat saya, biasanya ikan itu sudah dewasa ya guys ya. Jadi dewasa cuman size-nya masih kecil. Oke. Itu keuntungan yang pertama. Dan yang kedua itu ada di treatment itu ya guys ya. Oke. Nah, itu untuk keuntungan dari saya cuman segitu aja sih. Oke. Yang ketiga yaitu cara menciptakan atau membuat ikan itu kecil tua ya guys ya. Nah, di sini saya sudah mencoba sudah banyak ikan saya sudah saya cobakan treatment ikan kecil tua ini ya guys ya. Mulai dari size 10, 15, 20 cm ya guys ya. Nah, sini cara yang pertama yaitu meminimalisir tempat yang luas ya guys ya. Jadi kan biasanya tempat itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ikan. Makin besar kalian kasih tempatnya, makin cepat pertumbuhannya ya guys ya. Jadi kalau kalian mau bikin ikan kecil tua itu seperti keuntungan yang tadi, hemat tempat ya guys ya. Jadi kalian bisa kasih tank yang ya bisa dibilang ngepas lah sama ikannya. Tapi maksudnya ngepas itu enggak ukuran ikan 20 cm kalian kasih 20 cm, enggak seperti itu. Maksudnya di sini untuk idealnya ukuran tank yang dikasih ke channel itu adalah 3 kali ukuran panjang ikan ya guys ya. Dan lebarnya 1,5 kali panjang ikan. Nah, sini saya untuk membuat ikan kecil tua ini dengan cara panjang tank itu cuma 2 kali panjang ikan, sedangkan lebarnya 1/3 atau 1,5 kali panjang ikan ya guys ya. Jadi sama seperti lebar yang tadi, biar kita itu menekan size si ikan ya guys ya, supaya ikan itu nggak cepat gedenya. Nah, itu dari tank. Yang kedua dari pakan. Nah, pemberian pakan di sini saya biasanya menggunakan pakan pelet atau maggot ya guys ya di sini. Karena menurut saya pelet itu memiliki kandungan lemak yang sedikit. Nah, karena kalau kandungan lemaknya banyak, ikan itu akan gemuk dan cepat gedenya ya guys ya. Jadi kalau bisa meminimalisir memberi pakan yang banyak kandungan lemaknya guys ya, atau berlebihan kandungan lemaknya. Kasih yang seperti banyak proteinnya untuk naikin bunga, atau yang ada sel-sel yang untuk naikin warna ya guys ya. Nah, itu seperti udang. Dan porsi makannya pun sedikit ya guys ya. Biasanya kan para penghobi itu 2 kali seminggu, Senin Kamis itu pakan besarnya. Dan hari-hari biasanya dikasih pelet sedikit-sedikit buat cemilan ya guys ya. Kalian bisa coba cara itu. Dan kalau saya biasanya ya saya jarang, nggak terlalu sering pakai pelet sih, paling beberapa ikan saya saja yang dikasih pelet, yang mau saja ya guys ya. Dan kalau ada yang nggak mau pelet, saya paling kasih ulat Hongkong aja atau maggot. Dan porsinya sangat sedikit, satu harinya paling cuma 2 ekor lah. Oke, itu cara yang kedua dari porsi makan. Yang ketiga dari air. Nah, untuk air kalau bisa jangan mengganti air terlalu cepat ya guys ya, karena sel yang ada di air baru itu biasanya dapat menunjang pertumbuhan si ikan secara cepat ya guys ya. Jadi semakin sering ganti air, maka pertumbuhan ikan itu kemungkinan akan lebih cepat ya guys ya. Segitu pengalaman saya, karena saya sudah sering mengalami. Contoh, gak cuma di Cana aja, di ikan predator juga seperti itu, semakin sering ganti air. Karena untuk teman-teman saya yang pelihara predator itu kalau mau ngepus size pasti ganti airnya sering ya guys ya, karena makannya juga sering, kotorannya juga banyak yang keluar ya guys ya.
Oke, jadi kalau bisa jangan terlalu sering ngerti air. Oke guys, sekian video kali ini. Saya bisa menghibur dan mengedukasi kalian semua. Mohon kalau salah, mohon maaf, bisa diperbaiki di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. So beautiful yet so unsatisfied. And when I take a trip to Paris out to meet her, if she don't care, at least I know I tried. Feel like I'm